Sekarang kita masuk dalam pembacaan firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan kita pada pagi ini diambil daripada kitab Yosua, pasal 8 ayat 30 hingga 35. Pada waktu itulah Yosua mendirikan mezbah di Gunung Ebal bagi Tuhan Allah Israel, seperti yang diperintahkan Musa, hamba Tuhan kepada orang Israel, menurut apa yang tertulis dalam kitab hukum Musa. Suatu mezbah dari batu-batu yang tidak dipahat, yang tidak diolah dengan perkakas besi apapun. Di atasnya lah mereka mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan dan mengorbankan korban keselamatan. Dan di sanalah di atas batu-batu itu dituliskan Yosua salinan hukum Musa yang dituliskannya di depan orang Israel. Seluruh orang Israel, para tua-tuanya, para pengatur pasukannya, dan para hakimnya berdiri sebelah menyebelah tabut, berhadapan dengan para imam yang memang suku Lewi, para pengangkut tabut perjanjian Tuhan itu, baik pendatang maupun anak negeri. Setengahnya menghadap ke gunung Gerizim, dan setengahnya lagi menghadap ke gunung Ebal, seperti yang dahulu diperintahkan oleh Musa hamba Tuhan, apabila orang memberkati bangsa Israel. Sesudah itu dibacakannya segala perkataan hukum Taurat, berkatnya dan kutuknya, sesuai dengan segala apa yang tertulis dalam kitab hukum. Tidak ada sepatah kata pun dari segala apa yang diperintahkan Musa yang tidak dibacakan oleh Yosua kepada seluruh jemaat Israel dan kepada perempuan-perempuan dan anak-anak dan kepada pendatang yang ikut serta. Demikianlah firman Tuhan. Syukur. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami sangat bersyukur kepadamu. Karena sekali lagi kami bersama-sama dengan seluruh jemaat-Mu, baik yang sedang mengikuti kami secara dalam talian, maupun kami yang sedang berada bersama-sama bersemuka dalam ruangan ini. Menikmati hadirat-Mu ya Tuhan, melalui pujian dan penyembahan. Dan saat ini ya Bapa di sorga, kami ingin mendengarkan firman. Terangilah hati dan pikiran kami, agar kami beroleh pengertian yang benar akan kebenaran firman. Demi Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk saudara dan saudari yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Ya. Selamat pagi kepada Anda semua. Ya, saya sangat bersuka cita sekali melihat kerinduan hati kita semua untuk datang beribadah bersama-sama, menyembah Tuhan. Dan khususnya pada pagi hari ini kita ingin terus belajar akan firman Tuhan daripada kitab Yosua. Ya, kelanjutan daripada firman Tuhan dari kitab Yosua. Dan pada pagi hari ini kita akan belajar dengan temanya adalah masalah kecil yang membawa maut. Apakah yang dimaksudkan dengan tema tersebut? Ya. Nah, kalau kita mengikuti siri khotbah kita, ya, selama beberapa minggu ini, dan pada minggu yang lalu khususnya kita melihat bahwa di dalam bab yang ke-6, Yosua pasal yang ke-6 ini, itu sudah memberikan satu penjelasan kepada kita bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepada umat Israel di bawah kepemimpinan daripada Yosua. Mereka menaklukki kota Yeriko dengan hanya mengelilingi kota Yeriko. Ya. Dan dikatakan pada hari yang ke-7 mereka bersorak-sorai dan kota Yeriko itu runtuh, saudara. Yosua pada hari itu, ya, Tuhan membesarkan namanya, Tuhan meninggikan namanya, sehingga kita mengatakan bahwa setiap orang yang mendengar namanya, mereka merasa segan, mereka gerun, takut, karena Allah yang membesarkan nama Yosua, Allah yang mengangkat nama Yosua, sehingga orang-orang Israel beroleh kemenangan ke atas kota Yeriko. Kelanjutan daripada kisah ini, saudara, adalah umat Israel berencana untuk menyerang atau menakluki kota Ai. Ya. Mereka sudah punya rancangan. Oke, kota Yeriko sudah kita takluki. Sekarang kota Ai. Dan kalau kita membaca, saudara, firman Tuhan mengenai kota Ai, penduduk kota Ai itu, ya, bagi orang Israel itu kecil. Tidak seperti kota Yeriko. Kota itu kecil bagi mereka.
Nah, sebentar kita akan pelajari bersama-sama. Dikatakan di sini, saudara. Sebelum Yosua dan orang-orang Israel atau tentara Israel menyerang kota Ai, ya, ada satu perkara yang disampaikan Tuhan kepada Yosua untuk disampaikan kepada umat Israel supaya mereka berhati-hati. Ya. Supaya mereka berjaga-jaga. Supaya mereka tidak melanggar perintah tersebut. Ya. Mengapa, saudara? Karena apabila mereka melanggar perintah tersebut, maka bencana atau kemusnahan, ya, atau malapetaka menimpa seluruh umat Israel. Yosua pasal yang ke-6, ayat yang ke-18, saudara. Dikatakan di sini, tetapi kamu ini, jagalah dirimu terhadap barang-barang yang dikhususkan untuk dimusnahkan. Supaya jangan kamu mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu setelah mengkhususkannya. Dan dengan demikian membawa kemusnahan atas perkemahan orang Israel. Dan mencelakakannya. Segala emas dan perak serta barang-barang tembaga dan besi adalah kudus bagi Tuhan. Semuanya itu akan dimasukkan ke dalam perbendaharaan Tuhan. Inilah perintah yang disampaikan kepada orang Israel. Ya. Supaya mereka berjaga diri. Tidak melanggar perintah tersebut. Pertanyaannya bagi kita semua, kalau kita membaca firman Tuhan, saudara, kita sudah boleh menebak, menekah apa yang berlaku. Apakah umat Israel dapat mengelak kemusnahan berlaku? Apakah umat Israel mengelak malapetaka yang berlaku atas mereka? Apakah umat Israel dapat mengelak maut yang mengintai mereka? Ya. Jawabannya sederhana, saudara. Tidak. Mengapa? Karena dalam pasal yang ke-7, ya, dikatakan di sini dalam usaha Yosua dan umat Israel mencoba untuk menawan kota Ai, ternyata mereka dikalahkan oleh orang-orang Ai. Sehingga peristiwa ini menimbulkan rasa malu yang amat dalam, bahkan membuatkan umat Israel merasa tawar hati. Ya. Siapa yang tidak tawar hati? Ya. Misalnya kita, St. Patrick, pasukan bola sepak yang terkenal, ya, yang serba-serbinya dari penyerang sampai pada penjaga golnya terkenal. Ya. Pergi lawan tim yang kita tengok, kecil. Ya. Kecil. Tapi begitu kita lawan kalah, malu, bah. Malu. Beginilah umat Israel. Ya. Kalah dengan orang-orang Ai. Malu. Bukan hanya malu, dikatakan apa? Tawar hati sudah. Mengapa, saudara? Kita coba lihat. Yosua 7 ayat 4. Maka berangkatlah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu ke sana. Tetapi mereka melarikan diri. Perhatikan. Mereka melarikan diri di depan orang-orang Ai. Sebab orang-orang Ai menewaskan kira-kira 36 orang dari mereka. Orang-orang Israel itu dikejar dari depan pintu gerbang kota itu sampai ke Shebarim. Dan dipukul kala di lereng. Lalu tawarlah hati bangsa itu amat sangat. Saudara, pertanyaan selanjutnya bagi kita adalah, mengapa peristiwa memalukan ini berlaku? Seharusnya boleh menang. Seharusnya boleh menang. Tetapi kenapa peristiwa yang memalukan ini, yang mengaibkan ini berlaku? Di mana silapnya? Strategi sudah diatur. Tapi masih kalah. Silapnya di mana? Nah, oleh karena itu, saudara dan saudari dikasih oleh Yesus Kristus, berhubung dengan peristiwa tersebut, saya ingin mengajak kepada kita semua untuk menyelami bersama-sama firman Tuhan.
untuk mencari tahu apakah punca sebenarnya perkara tersebut. Ya. Mengapa orang Israel kalah? Di mana silapnya? Yang pertama di sini, saudara, adalah jejak rohani. Dalam memulakan kepemimpinannya, Yosua ternyata seorang yang berjaya. Ya, kita boleh baca. Seorang yang berjaya. Kejayaannya ini nampak bukan hanya saja dia memimpin umat Israel menyeberang, ya, Sungai Yordan masuk ke tanah Kanaan, ya. Tetapi dikatakan di sini, saudara, dalam bab yang ke-6 menyatakan bahwa umat Israel berjaya menakluki kota Yeriko. Ya. Kejayaan tersebut telah membuat Yosua dan umat Israel tentunya dibuai dengan kejayaan besar, sehingga dalam usaha untuk menawan kota Ai, perhatikan di sini, saudara, mereka telah mengandalkan diri sendiri dan bukannya Tuhan. Hal ini terbukti di mana Yosua dan umat Israel menganggap remeh penaklukan ke atas kota Ai, seperti yang dinyatakan dalam ayat yang ketiga. Apa yang dinyatakan, saudara? Perhatikan. Yosua 7 ayat 3. Kemudian kembalilah mereka kepada Yosua dan berkata kepadanya, tidak usah seluruh bangsa itu pergi. Biarlah hanya kira-kira 2 atau 3.000 orang pergi untuk menggempur Ai itu. Janganlah kau susahkan seluruh bangsa itu dengan berjalan ke sana. Sebab orang-orang di sana, perhatikan, orang-orang di sana sedikit saja. Ya. Apa dikatakan kepada Yosua? Tidak perlu, banyak-banyak, tidak perlu. Ya. 2-3 ribu orang, sap-sap soy. Mau mantoy. Tidak tahu betul ke bahasa Cina aku tuh. Ya. Tidak perlu sibuk-sibuk, tidak perlu susah-susah. Ibarat kalau kita main bola kan, tidak perlu kasih turun pemain-pemain yang terkenal. Hanya pemain simpanan saja. Wah, sombong kali kau. Ya. Beginilah umat Israel baru menikmati kejayaan besar menakluki kota Yeriko. Sudah dalam bahasa taunya, kumpaunya tinggi sekali. Tidak perlu, Yosua tidak perlu. 2-3 ribu saja, kita boleh kasih kalah. Saudara, mereka sudah tidak mengandalkan Tuhan. Mereka mengandalkan diri sendiri. Bersikap angkuh. Ya. Mereka tidak hanya mengabaikan Tuhan, saudara-saudara, tapi mereka juga memiliki sikap angkuh. Tuhan, nggak perlu sudah. Kita boleh kasih kalah. Dikatakan di sini. Ya. Umat Israel tidak hanya mengabaikan Tuhan dan bersikap angkuh, tapi mereka juga telah melanggar perintah Tuhan yang disampaikan oleh Yosua, supaya tidak mengambil barang-barang yang telah dikhususkan untuk dimusnahkan dan dikhususkan untuk Tuhan, seperti yang diperingatkan oleh Yosua. Apa yang diperingatkan oleh Yosua? Yosua 6 ayat 18. Tetapi kamu ini, jagalah dirimu terhadap barang-barang yang dikhususkan untuk dimusnahkan. Supaya jangan kamu mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Setelah mengkhususkannya, dan dengan demikian membawa kemusnahan atas perkemahan orang Israel dan mencelakakannya. Segala emas dan perak serta barang-barang tembaga dan besi adalah kudus bagi Tuhan. Semuanya itu akan dimasukkan ke dalam perbendaharaan Tuhan. Umat Israel tidak hanya mengandalkan diri sendiri. Umat Israel tidak hanya mengabaikan Tuhan. Perhatikan, mereka malah dengan beraninya melanggar perintah Tuhan. Saudara, perintah Tuhan ini disampaikan oleh Yesus tidak dipatuhi oleh umat Israel, khususnya Akan. Ya, sekarang kita belajar tentang Akan. Siapakah Akan? Akannya mengambil barang-barang terlarang tersebut. Yosua 7 ayat yang pertama, perhatikan. Tetapi orang Israel itu berubah setia. Perhatikan, saudara.
berubah setia. Seharusnya mereka tetap setia kepada Tuhan. Sudah melihat bagaimana Tuhan memimpin orang mereka menaklukkan kota Yeriko, menyeberangi sungai Yordan. Seharusnya mujizat-mujizat seperti begitu. Kuasa-kuasa yang seperti begitu. Seharusnya tidak membuatkan umat Israel itu berubah. Tetapi saudara, dikatakan di sini Yosua 7 ayat yang pertama. Tetapi orang Israel berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan itu. Karena Akan bin Karmi bin Zabdi bin Zera dari suku Yehuda mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Tindakan dari Akan ini menunjukkan sikap yang tamak yang menginginkan barang-barang tersebut. Ternyata saudara, Akan tidak hanya berubah setia, tapi Akan memiliki sikap yang tamak, rakus, gelojo terhadap barang-barang yang dikhususkan. Sehingga apa saudara? Karena Akanlah umat Israel kalah. Karena Akanlah umat Israel malu. Kadang-kadang saudara dalam kehidupan kita harus memahami dalam konteks kita juga. Kadang-kadang sikap kita bukan hanya membuatkan kita malu, semua. Saya bagi satu contoh yang sederhana. Contoh yang sederhana. Kalau saya seorang padri, saya katakan sama jemaat, jangan merokok jangan merokok. Kamu semua tidak merokok, kamu taat. Rokok tiada. Tapi begitu saya merokok, saya yang merokok. Siapa yang terpalit malunya? Saya sendiri? Tidak. Semua kita. Wih, Padri Saint Patrick. Oh, Padri Saint Patrick lagi. Kalau dia bilang si Alwi, oke lah, kita tidak tahu si Alwi mana kan. Ini loh Padri Saint Patrick, Padri. Orang lain jumpa kamu, padrimu merokok. Kamu malu ke tidak? Kan? Malu lah. Woi, padri merokok, aduh. Agak-agak lah juga. Kan? Wih, padri minum sampai mabuk. Aduh. Hanya gara-gara saya, semua kita rasa malu. Saudara, hanya gara-gara Akan, saudara. Sikap tamaknya Akan itu. Sikap ketidaksetianya kepada Tuhan itu membawa bencana yang besar kepada orang Israel. Dan hal ini diakui oleh Akan sendiri. Dalam Yosua pasal yang ke-7, ayat yang 10 dikatakan, lalu Akan menjawab Yosua katanya, benar. Akulah yang berbuat dosa terhadap Tuhan, Allah Israel. Akan mengakui, benar saya yang buat. Akibatnya apa saudara daripada tindakan daripada Akan ini? Allah murka dengan membiarkan umat Israel itu dikalahkan oleh orang-orang Ai. Seperti yang dicatat dalam Yosua pasal yang ke-7. Ayat 4 hingga ayat yang ke-5. Dikatakan di sini. Maka berangkatlah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu ke sana. Tetapi mereka melarikan diri di depan orang-orang Ai. Sebab orang-orang Ai menewaskan kira-kira 36 orang dari mereka. Orang-orang Israel itu dikejar dari depan pintu gerbang kota itu sampai ke Shebarim. Dan dipukul kala di lereng. Lalu tawarlah hati bangsa itu amat sangat. Saudara, karena itu di setiap langkah kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus berjaga-jaga. Apa yang diperintahkan Tuhan. Kalau Tuhan kata jangan mencuri, jangan kita curi.
Jangan mabuk dengan anggur. Jangan. Ya. Hormatilah orang tuamu. Hormat. Jangan langgar. Kadang-kadang kebanyakan kita, apa dikatakan jangan buat, itu yang kita buat. Saudara, kerajaan katakan pakai emas, pelitup muka. Berapa sih itu 1.000 tuh? Allah. Gara-gara kita balik rumah, sudah satu keluarga COVID. Kalau satu keluarga sih tidak apa-apa. Ya, kalau satu perumahan, satu kampung, hanya gara-gara kita. Hanya kita. Orang lain terkena kesannya. Orang lain berjaga diri, kita yang tidak peduli. Orang lain terkena kesannya. Kena PKPD. Orang lain mau bekerja tidak boleh keluar. Hanya gara-gara kita. Kalau ditanya kenapa aku buat begitu? Ada aku kisah. Aduh, parah lagi. Saudara, daripada peristiwa ini, saudara, apa yang kita boleh pelajari? Sebagai umat Tuhan, jangan kita pernah mengabaikan Tuhan. Dan mencoba untuk mengandalkan kemampuan diri dalam segala perkara yang hendak kita lakukan. Dalam arti kata lain, apapun aktiviti harian kita, baik itu di tempat kerja, maupun yang pelayanan, maupun apa saja, ya, seharusnya kita mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita. Ya. Menyerahkan segala sesuatu yang kita kerjakan itu ke dalam tangan Tuhan. Ya. Apalagi kalau kita melayani Tuhan. Ya. Jangan kita pernah berpikir, dan masalah itu, kita berdiri di depan nyanyi-nyanyi saja. Tidak perlu doa. Oke. Tidak perlu latihan. Oke sudah itu. Kita pergi kelompok sel. Tidak perlu buat persiapan di rumah. Ada sudah buat nota khotbah. Sudah kita dengar apa yang dicakap. Cakap siapa balik. Kadang-kadang kita menganggap remeh persiapan-persiapan rohani seperti ini. Mau melayani, tidak perlu persiapan. Apa yang mau dibuat tidak perlu dipikirkan. Saudara, jika kita bersikap demikian, tanpa kita sadari kita menunjukkan keangkuhan diri kita. Karena kita mengandalkan kekuatan kita. Kita seperti umat Israel. Tidak perlu Yosua 2-3 ribu saja. Habis tuh. Akhirnya pulang apa? Malu. Ya. Demikian juga mungkin kita seperti Akan, tamak. Ya. Ada kepunyaan orang lain, kita mau ambil. Tamak. Ya. Kita berusaha. Kalau boleh apa yang ada tuh kita punya semua. Di tempat kerja kita mungkin berebut kuasa dengan orang lain. Tamak. Saudara ini hormatilah Yesus Kristus. Perbuatan-perbuatan sebenar ini tanpa kita sadari. Ia hanya akan memberi kesan kepada semua orang. Karena orang bertanya, itu apa? Orang Kristen gitu. Orang Kristen. Sudah. Orang Kristen pun begitukah? Sudah. Kena semua orang. Apalagi katakan orang Kristen. Begini orang Kristen cara hidupnya. Saudara ini hormati dalam Yesus Kristus. Itu sebabnya kita harus belajar daripada pengalaman Yosua
dan juga sikap akan ini. Supaya kita tetap mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Dalam apa segala pun kita lakukan. Ya. Jaga diri daripada sikap ketamakan. Yang pada akhirnya akan mengundang bencana. Bukan hanya kepada diri kita sendiri, tapi juga kepada orang lain. Pada keluarga kita. Ini yang pertama, saudara. Yang kedua, saudara. Apa yang dilakukan oleh Yosua? Ketika Yosua sudah melihat akan peristiwa tersebut. Apa yang dilakukan oleh Yosua? Orang Israel kalah. Malu. Apa tindakan Yosua? Hal yang kedua di sini adalah mengenai penyucian rohani. Menyadari akan peristiwa kekalahan terhadap orang-orang Ai. Yosua 7 ayat 45. Yosua bersama-sama dengan para tua-tua orang Israel kembali mengandalkan Tuhan. Dan berdoa sujud di hadapan Tuhan. Ya. Selepas peristiwa tersebut, barulah Yosua sadar, tersentak dari buayan mimpi, kejayaan menaklukkan kota Yeriko. Cari Tuhan bersama dengan para pemimpin-pemimpinnya. Sebelumnya itu, saudara, tidak ada. Kalau kita membaca. Ketika mereka mau menyerang kota Ai, tidak ada mereka, Tuhan. Macam mana Tuhan? Kamu mau serang atau tidak? Yosua tidak ada bertanya. Malah orang Israel datang kepada dia, tak perlu. Ramai-ramai. 2-3 ribu saja. Ya. Tetapi ketika peristiwa tersebut, Yosua datang sujud di hadapan Tuhan. Berdoa. Yosua 7 ayat 6. Yosua pun mengoyakkan jubahnya dan sujudlah ia dengan mukanya sampai ke tanah di depan tabut Tuhan hingga petang. Bersama dengan para tua-tua orang Israel sambil menabur debu di atas kepalanya. Perhatikan, saudara. Tindakan Yosua dan para tua-tua ini tersebut adalah bertujuan untuk meminta petunjuk dari Tuhan mengenai puncak daripada kekalahan orang Israel tersebut. Dan Tuhan menjawab dalam ayat 11 dan 12. Ketika Yosua dan para tua-tua Israel sujud di hadapan Tuhan, kembali mencari Tuhan, kembali meminta petunjuk daripada Tuhan, Tuhan menjawab Yosua. Dalam ayat 11-12 dikatakan, orang Israel telah berbuat dosa. Mereka melanggar perjanjianku yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Mereka mencurinya. Mereka menyembunyikannya. Dan mereka menaruhnya di antara barang-barangnya. Sebab itu orang Israel tidak dapat bertahan menghadapi musuhnya. Mereka membelakangi musuhnya. Sebab mereka itu pun dikhususkan untuk ditumpas. Aku tidak akan menyertai kamu lagi. Perhatikan ini. Jika barang-barang yang dikhususkan itu tidak kamu punahkan dari tengah-tengah. Saudara-saudara, apa yang dikatakan Tuhan ini sebenarnya satu perkataan yang mengerikan sekali. Terutama yang bahagian ayat yang terakhir. Aku tidak akan menyertai kamu lagi. Artinya Tuhan biarkan. Kau mau mati, kau punya tahu lah. Akan-akan itulah bahasa kampungnya sekarang itu. Tidak disertai Tuhan. Kau pergi berperang, pergilah. Saudara, ngeri. Jawaban Tuhan ini ngeri sekali. Itu sebab Tuhan katakan, aku tidak akan menyertai kamu lagi jika barang-barang itu dikhususkan. Tidak kamu punahkan dari tengah-tengah. Artinya barang-barang yang dicuri itu oleh Akan itu harus dihancurkan.
Akibat dosa tersebut, saudara, maka Yosua mula bertindak menguduskan seluruh umat Israel. Dengan memanggil ke hadapan bermula dari suku, kemudian kaum, keluarga, dan orang perorangan. Sehingga ketahuanlah bahwa akanlah puncanya. Kalau kita begini seperti Akan, kan malu bagi kita itu. Malu. Kitalah penyebabnya orang lain susah. Kitalah penyebabnya orang lain menderita. Ya. Akan. Coba kita bayangkan, kitalah Akan. Apa yang kita rasa? Ketika kita ketahuan. Ketahuan. Dan ketika akan ketahuan, sudah. Dikatakan di sini, Yosua meminta supaya akan berkata jujur di hadapan Tuhan mengenai perbuatan yang telah ia lakukan sehingga umat Israel itu ditimpa bencana. Yosua 7 ayat 19. Berkatalah Yosua kepada Akan, anakku, hormatilah Tuhan Allah Israel. Dan mengakulah di hadapannya. Katakanlah kepadaku, apa yang kau perbuat. Jangan sembunyikan kepadaku. Lalu Akan menjawab Yosua katanya, benar, akulah yang berbuat dosa terhadap Tuhan Allah Israel. Sebab beginilah perbuatanku. Aku melihat di antara barang-barang jarahan itu, jubah yang indah, buatan Sinear, dan 200 sikal perak, dan sebatang emas yang 50 sikal beratnya. Aku mengingininya. Maka ku ambil. Semuanya itu disembunyikan di dalam kemahku, dalam tanah, dan perak itu dibawa sekali. Akan mengakui. Dia mengingininya. Padahal barang-barang itu merupakan satu paduan larangan. Jangan kamu buat. Kalau kamu buat, malah petaka datang sama kamu. Akan tidak peduli. Akan tidak peduli. Terkadang dalam kehidupan kita seperti begini. Ya. Kita kadang-kadang memikirkan, ini perkara kecil. Ya. Kalau kita lihat barang-barang yang diambil oleh Akan pun tidak juga terlalu banyak juga diambil nih. Ya. Oh, saya ambil mangganya jiranku. 1 biji saja, Abah. 1 biji saja. Iyalah, kau ambil, kau tidak minta. Kau ambil, kau tidak bagi, dengan sembunyi-sembunyi. Itu namanya mencuri. Siapa yang rugi? Tetangga tuh yang rugi, jiran kita tuh yang rugi. Dia penat tanam, dia siram, dia kasih baja. Begitu berbuah, senang hati kita pergi ambil mangganya orang. Lalu kita katakan, kecil betul, 1 biji sih, Bapak dari 1 biji sih ya. Memang 1 biji. Tapi perbuatan itu mencuri, itu masalahnya sekarang. Kadang-kadang kita anggap remeh. Ya, kita mungkin berpikir, kalau besar, barulah itu perbuatan yang besar. Kalau saya mencuri juta-juta, itulah perbuatan yang besar. 1 biji saya beli berapa di pasar ini? Ya, tidak sampai pun 5 ringgit. Bukan masalahnya besar atau kecil. Perbuatan kita mencuri itu salah. Dan itu sudah memang ada dalam hukum Tuhan, bukan? Jangan mencuri. Bukan hanya jangan mencuri. Jangan kamu mengingini harta sesamamu. Ada dalam 10 hukum itu. Tapi akan langgar. Ya. Akibatnya apa, saudara? Setiap perbuatan, ya kalau kita melanggar undang-undang negara, pasti akan dihukum. Kita tidak patuhi SOP, kerajaan pasti akan dihukum.
didenda. Akan pun demikian. Dikatakan sini. Perbuatan dari Akan tidak hanya memberi kesan ke atas seluruh umat Israel. Tetapi ianya juga pada akhirnya mendatangkan malapetaka ke atas seluruh keluarganya. Perhatikan saudara. Kalau kita membaca, tidak hanya umat Israel tapi keluarganya pun terpalit. Akibat perbuatannya pada Akan. Dan apa yang ia miliki, di mana mereka dilempari dengan batu sampai mati. Dan tempat di mana Akan dihukum, didirikan timbunan batu yang besar di atasnya. Sebagai peringatan kepada seluruh umat Israel akibat melanggar perintah Tuhan. Dan tempat itu dinamakan Lembah Akor. Perhatikan saudara. Bukan hanya umat Israel yang mendapat kemusnahan. Tapi keluarga Akan pun, yang mungkin mereka tahukah tidak perbuatan Akan ini, juga kena. Bukan hanya itu, baca bagus-bagus, segala ternak Akan, ya, domba, sapi, apa yang dimiliki Akan termasuk kemahnya, semuanya musnah. Dilempari dengan batu sampai mati. Dalam arti kata lain, dihukum mati. Bayangkan saudara, hanya gara-gara satu orang. Satu keluarga pun kena. Bukan hanya itu, tempat di mana Akan itu dan keluarganya dihukum mati, didirikan satu timbunan batu yang besar. Supaya orang Israel ingat, oh inilah akibat ketidaksetiaan, akibat melanggar perintah Tuhan. Inilah akibat. Jadi dinamakan apa? Lembah Akor. Yosua 7:22 sampai 25 dikatakan di sini. Lalu Yosua menyuruh orang segera pergi ke kemah itu. Dan sesungguhnya semuanya itu disembunyikan dalam kemah Akan. Dan perak itu ada di bawah sekali. Maka mereka mengambil semuanya itu dari dalam kemah. Lalu membawanya kepada Yosua dan kepada semua orang Israel. Dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Kemudian Yosua beserta seluruh Israel mengambil Akan bin Zerah. Dan perak, jubah dan emas sebatang itu. Perhatikan ini ya. Anak-anaknya yang laki-laki dan perempuan. Lembunya, keledainya dan kambing dombanya. Kemahnya dan segala kepunyaannya. Lalu semuanya itu dibawa ke lembah Akor. Berkatalah Yosua, seperti engkau mencelakakan kami, maka Tuhan pun mencelakakan engkau pada hari ini. Lalu seluruh Israel melontari dia dengan batu. Semuanya itu dibakar dengan api dan dilempari dengan batu. Sesudah itu didirikan di atasnya sebuah timbunan batu yang besar, yang masih ada sampai sekarang. Lalu surutlah murka Tuhan yang bernyala-nyala itu. Oleh sebab itu nama tempat itu sekarang disebut Lembah Akor. Ngeri, saudara. Penghukuman yang dikenakan ke atas Akan adalah akibat dari perbuatannya sendiri, yang melanggar perintah Tuhan. Dalam peristiwa Akan ini, mungkin timbul di pertanyaan di hati kita. Kenapa Tuhan begitu kejam? Tidak ada belas kasihankah? Saudara, Tuhan tidak kejam. Tuhan tidak kejam sama sekali. Buktinya apa? Sebelum menyerang kota Ai, ada sudah amaran. Jangan buat, jangan langgar, ada sudah. Tapi Akan masih buat. Yang kedua, ketika Akan mengambil barang itu, dia tidak mengakuinya. Di hadapan Tuhan, malah dia di hadapan Yosua. Ditunggu, disual selidik, dicari punjanya, sampai diketahuan, baru mengaku. Masa-masa seperti itulah, saudara. Itulah kasih karunia Tuhan. Sebelum penghukuman itu jatuh ke atasnya, Akan sebenarnya tahu sudah, karena sudah dilarang. Dia tahu. Bila dia ambil, pasti dihukum. Dia tahu. Tapi dia tidak
bertindak dengan sewajarnya. Dia tunggu. Mungkin Yosua tidak ingat, mungkin Yosua tidak tahu. Yosua memang tidak tahu, tapi siapa yang tahu? Tuhan. Setiap perbuatan kita di muka bumi Tuhan tahu, saudara. Kalau kita berkata orang tidak tahu, iya memang betul orang tidak tahu. Tapi Tuhan tahu apa yang kita buat. Jadi kita nampak di sini, saudara. Sesungguhnya akan itu telah mendapat kasih karunia Tuhan. Lebih dahulu melalui peringatan yang disampaikan oleh Yosua. Tapi ia masih melanggarnya dan bahkan tidak tampil mengakuinya. Sebelum penghukuman ditimpakan kepadanya. Bagaimana dengan kita, saudara? Ya, bagaimana dengan kita? Kita adalah orang yang layak menerima hukuman karena perbuatan. Setiap kita ini, baik saya dan saudara, setiap kita adalah orang yang berdosa. Orang yang pantas dihukum, layak dihukum. Tetapi saudara, kita beroleh kasih karunia daripada Tuhan. Kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib itu menunjukkan betapa besarnya kasih Allah akan seluruh dunia ini. Akan kita, orang-orang yang hidup di dalamnya, yang masih hidup dalam dosa. Kalau kita membaca Roma 3 ayat 23 hingga ayat 24. Roma 3, 23 ayat 24 dikatakan di sini. Karena semua orang telah berbuat dosa, semua. Saya dan saudara semua. Dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh karena kasih karunia, perhatikan ini saudara. Dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma. Karena penebusan dalam Yesus Kristus. Kita sudah ditebus oleh darah Yesus di atas kayu salib. Itu sebabnya saudara, kalau membaca firman Tuhan, khususnya apabila Jumat Agung kan, saya paling senang sekali kalau kita membaca dalam Injil Yohanes. Karena Injil Yohanes itu mengatakan, ketika Yesus tergantung di atas kayu salib, sudah selesai. Saya suka sekali ini kata. Yesus sudah tanggung. Yesus tebus di atas kayu salib dosa-dosa kita. Sehingga dikatakan sudah selesai. Pertanyaannya bagi kita. Apakah kita menghargai pengorbanan Yesus? Apakah kita kisah? Ambil kisah dengan pengorbanan Yesus? Itu mahal, saudara. Kita ditebus nih dengan darah yang mahal. Lalu Alkitab mencatat, sudah lunas dibayar. Bukan CCM, lunas dibayar. Kembali kepada kita. Apakah kita menghargai kasih karunia tersebut? Jawabannya ada pada diri kita. Ya. Jawabannya ada pada diri kita. Saudara, selepas peristiwa tersebut, setelah Yosua menangani atau menyelesaikan urusan dengan dosa akan ini di hadapan Tuhan, maka Yosua dan seluruh umat Israel mulai kembali fokus dan menyelaraskan kembali hati dan pikiran mereka kepada Tuhan. Dan pada akhirnya mereka boleh meraih kemenangan ke atas kota Ai. Seperti yang dinyatakan dalam pasal yang ke-8 ayat yang ke-28 dikatakan,
Yosua membakar Ai dan membuatnya menjadi timbunan puing untuk selama-lamanya, menjadi tempat yang tandus sampai sekarang. Setelah dosa diselesaikan, baru boleh menikmati kemenangan daripada Tuhan. Saudara, apa yang kita boleh pelajari daripada peristiwa tersebut? Dosa harus ditangani dengan segera. Selagi kita masih ada kesempatan hidup, dosa itu harus kita selesaikan di hadapan Tuhan. Mengapa, saudara? Karena kalau masih dosa yang tidak kita selesaikan di hadapan Tuhan, kita mencatat penghukuman akan berakhir dengan penghukuman. Dan penghukuman daripada Tuhan ini bukan penghukuman yang biasa-biasa, penghukuman yang dahsyat daripada Tuhan. Sebagai satu contoh yang sederhana, kalau kita masih ingat tentang peristiwa Ananias dan Safira. Ya. Ketika mereka menjual sebidang tanah, lalu mereka berpakat suami istri persembahan di hadapan para rasul. Rasul Petrus bertanya pada mereka, betulkah sekian hasil jualan tanah ini? Betulkah? Masih dibagi kesempatan untuk mengakui. Betulkah sekian jumlahnya? Ananias Safira jawab apa? Ya, sekian. Petrus katakan apa, saudara? Kamu bukan menipu saya. Kamu menipu Roh Kudus. Alkitab mencatat dalam Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 1 hingga 11. Pada saat itu juga putuslah nyawa mereka. Mati. Dua-dua suami istri mati. Saudara, jangan bermain-main, saudara. Perkara kecil, menipu, hanya menipu. Kadang-kadang itu, ayah, menipu kecil siapa itu? Tapi kesannya, saudara. Itu sebabnya kita adalah orang-orang yang berada dalam kasih karunia ini. Hargai kesempatan selama kita masih hidup. Semua dosa, akui di hadapan Tuhan. Kita adalah orang-orang yang telah dimerdekakan daripada dosa. Pengorbanan Yesus di atas kayu salib memberikan kita kemerdekaan. Roma 6 ayat 18. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Kita sudah dimerdekakan. Bagaimana? Kematian Yesus di atas kayu salib. Karena itu kita harus menjadi hamba kebenaran. Yang menyatakan kebenaran firman Tuhan. Hidup sesuai dengan firman Tuhan. Saudara dan saudari yang dihormati dalam Yesus Kristus. Untuk memiliki kemenangan, pemulihan, berkat-berkat daripada Tuhan. Hal yang pertama yang perlu kita sadari adalah selesaikan masalah dosa. Karena kita berpikir, Tuhan, saya pergi gereja sudah nih, saya setia kelompok sel, tapi apa masalahnya? Masalahnya di mana? Saya tidak melihat berkat Tuhan dalam hidup saya. Saya tidak melihat kejayaan dalam pekerjaan saya, di dalam pendidikan saya tidak melihat itu semua. Di mana salahnya, saudara? Saya harus belajar seperti umat Israel, saudara. Seperti Yosua. Selesaikanlah masalah dosa. Perhatikan, saudara. Setelah masalah dosa daripada Akan ini selesai, umat Israel memiliki kemenangan. Dan baru dapat mengalahkan orang-orang Ai. Demikian juga dengan hidup kita, saudara.
Kalau kita mau menikmati kemenangan, pemulihan, pelepasan daripada Tuhan, selesaikan masalah. Yang terakhir, penugahan rohani. Yosua tidak hanya kembali menyelaraskan fokus mereka kepada Tuhan bersama-sama dengan seluruh umat Israel. Tapi Yosua selepas mengalahkan kota Ai, menakluki kota Ai, dia kembali meneguhkan rohani orang-orang Israel. Kembali meneguhkan, menguatkan kehidupan rohani orang-orang Israel. Di sini kita melihat ada dua perkara yang Yosua lakukan di dalam peneguhan rohani ke atas umat Israel. Yang pertama di sini adalah mendirikan mezbah untuk mempersembahkan korban bakaran dan keselamatan bagi Tuhan. Ya. Yosua pasal 8 ayat 30 hingga 31. Pada waktu itulah Yosua mendirikan mezbah di Gunung Ebal bagi Tuhan, Allah Israel. Seperti yang diperintahkan Musa, hamba Tuhan, kepada orang Israel. Menurut apa yang tertulis dalam kitab Musa. Suatu mezbah dari batu-batu yang tidak dipahat, yang tidak diolah dengan perkakas besi apapun. Di atasnya lah mereka mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan dan mengorbankan korban keselamatan. Tindakan daripada Yosua ini, saudara, membina mezbah Tuhan di Gunung Ebal, adalah untuk mengajak umat Israel kembali menyembah Tuhan. Kembali fokus kepada Tuhan. Kembali beribadah kepada Tuhan. Kembali menaruh kepercayaan iman. Taat setia kepada Tuhan. Mengapa, saudara? Karena kita sudah belajar tentang case daripada akan ini. Kita sudah belajar mengenai sikap orang Israel yang mengandalkan diri. Dan bukannya Tuhan. Saudara, mungkin kita pernah mendengar tentang istilah altar atau mezbah keluarga. Ya. Apakah tujuannya, saudara? Dan ini bertujuan ketika orang membina altar, mezbah keluarga, tujuannya adalah untuk membina persekutuan dengan kaum keluarga atau jemaah melalui doa, pujian, dan penyembahan kepada Tuhan. Ya, saudara. Jadi setiap kali ada keluarga-keluarga yang berkumpul, ya, ada jemaat yang berkumpul, itulah mezbah. Ketika mereka berdoa, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mendengarkan firman, itulah mezbah. Ya. Saudara, karena itu saya sangat berharap jika kita semua punya mezbah. Ada masa untuk bersekutu dengan orang lain. Di dalam doa, pujian, dan penyembahan. Mendengarkan firman Tuhan. Bukan hanya di gereja, di kelompok sel, persekutuan doa. Ada mezbah. Mazmur 119 ayat 63. Aku bersekutu dengan semua orang yang takut kepadamu. Dan dengan orang-orang yang berpegang pada cita-citamu. Ini yang diungkapkan oleh Raja Daud, pemazmur. Yang menunjukkan ada hubungan dengan orang-orang yang takut akan Tuhan. Punya hubungan dengan orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Yang kedua, saudara. Yosua tidak hanya mengajak umat Israel untuk menyembah Tuhan. Atau mendirikan mezbah untuk menyembah Tuhan. Tapi Yosua juga berseru, menyerukan supaya orang Israel membaca firman Tuhan. Mentaati firman Tuhan. Yosua 8, 32, 35. Dan di sanalah di atas batu-batu itu dituliskan Yosua salinan hukum Musa
yang dituliskannya di depan orang Israel. Seluruh orang Israel, para tua-tuanya, para pengatur pasukannya, dan para hakimnya berdiri sebelah menyebelah tabut, berhadapan dengan para imam yang memang suku Lewi, para pengangkat taut perjanjian Tuhan, baik pendatang maupun anak negeri. Setengahnya menghadap ke gunung Gerizim, dan setengahnya lagi menghadap ke gunung Ebal. Seperti yang dahulu diperintahkan oleh Musa, hamba Tuhan, apabila orang memberkati bangsa Israel. Sesudah itu dibacakannya lah segala perkataan hukum Taurat, berkatnya dan kutuknya, sesuai dengan yang segala yang tertulis dalam kitab hukum. Tidak ada sepatah kata pun dari segala yang diperintahkan Musa yang tidak dibacakan oleh Yosua kepada seluruh jemaah Israel, dan kepada perempuan-perempuan dan anak-anak, dan kepada pendatang yang ikut sertanya. Tujuan Yosua adalah supaya seluruh umat Israel akan terus mengingati perintah-perintah Tuhan dan menyadari bahwa mereka adalah umat Tuhan. Ini tujuannya. Mengapa Yosua akan membacakan atau meminta supaya orang Israel mengikuti perintah-perintah Tuhan. Bukan hanya itu saja, saudara. Dalam ayat yang ke-35 dikatakan di sini, tidak ada sepatah kata pun dari segala yang diperintahkan Musa yang tidak dibacakan oleh Yosua kepada seluruh jemaah Israel, kepada perempuan dan anak-anak, dan kepada pendatang yang ikut serta. Perhatikan, saudara. Firman Tuhan itu tidak hanya kepada orang Israel. Perhatikan, saudara. Dan juga kepada pendatang. Artinya yang bukan orang Israel, yang turut berada bersama-sama dengan orang Israel. Bangsa asing yang berada di tengah-tengah orang Israel. Bagaimana, saudara? Tidak ada sepatah kata pun. Artinya, apa yang sudah Musa perintahkan, tuliskan, itu juga yang dilakukan oleh Yosua. Tidak ada yang terlepas pandang oleh Yosua. Saudara dan saudari yang dikasihi dalam Yesus Kristus, izinkan saya bertanya, apakah kita masih bertekun dalam membaca Alkitab? Apabila kita bertekun membaca Alkitab, saudara, ini menunjukkan bahwa kita bukan hanya berkomitmen untuk membaca habis keseluruhan Alkitab, tetapi yang juga membantu kita untuk mengingat akan perintah-perintahnya dan apa yang berkenan kepada Tuhan. Dan akhirnya kita menjadi saksi yang benar bagi Yesus. Saudara-saudara, jangan pernah abaikan pembacaan Alkitab. Bacalah. Mungkin satu pasal, 2 ayat, 3 ayat, bacalah. Mungkin ada orang yang boleh dalam masa 1 tahun habis. Kita yang tidak apa, 2 tahun, 3 tahun, tidak masalah, yang penting kita baca. Bukan masalah cepatnya kita baca, masalah kita boleh mengerti atau tidak. Nah, itu. Apabila kita baca, kita boleh mengerti. Ini ya firman Tuhan. Ini yang harus saya lakukan. Ini yang saya harus tidak lakukan. Ini yang berkenan kepada Tuhan. Oh, ini yang tidak berkenan. Jangan pernah abaikan membaca Alkitab. Saudara, saya ingin mengakhiri firman Tuhan dengan cabaran tersebut. Pernahkah kita berpikir atau terfikir bahwa apa yang berlaku di dalam hidup kita, sama ada dalam pekerjaan, rumah tangga, atau pelayanan, atau apa saja, ya, sama ada ianya berjaya ataupun gagal, sebenarnya adalah berpunca dari diri kita sendiri.
Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, saya mengajak kita, mari kita renungkan firman Tuhan ini, cabaran ini. Saya tanya, saya tidak punya berkat, itu dari saya atau dari siapa? Saya melayani Tuhan, tidak pernah pelayanan saya itu berhasil. Itu dari saya atau puncanya dari orang lain? Saya buat itu dan ini, saya tidak nampak apa-apa. Itu dari saya atau dari orang lain? Saudara, ini kasih Yesus Kristus. Jawabannya ada pada diri kita. Kita yang tahu, kamu yang tahu, di mana puncanya. Mari kita tunduk kepala. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Kiranya firman-Mu ini Tuhan, akan terus menyelidiki hati kami. Siapakah atau apakah yang menjadi puncak sebenarnya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus.